إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid As-Sakinah Mojokerto Indah, Mojokerto, Kota Kediri, Jawa Timur, Indonesia, yang semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya. Puji syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Salawat juga salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini hari Senin tanggal 27 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal berapa ini? 5 Ramadan 1444 Hijriah. Saya hendak mengajak Bapak Ibu semuanya untuk mari senantiasa mengoptimalkan, memaksimalkan amalan-amalan ibadah, amalan-amalan kesalehan di dalam bulan suci Ramadan ini dalam rangka untuk kelak apabila keluar dari bulan Ramadan, mudah-mudahan harapan kita, dan inilah salah satu target amalan-amalan ibadah yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan itu adalah agar seluruh dosa-dosa kita terampuni. Jadi begitu keluar dari bulan suci Ramadan, harapan kita dosa-dosa kita telah terampuni. Karena memang Rasulullah SAW pernah mengamini doanya Jibril alaihissalam. Ketika Jibril alaihissalam berdoa, celakalah, terhinalah orang yang apabila masuk ke dalam bulan Ramadan dan dia keluar daripadanya dalam keadaan tidak terampuni dosa-dosanya, maka katakanlah di Muhammad, amin. Maka aku, kata Rasul, aku mengucapkan amin. Yang berdoa adalah Jibril dan yang mengamini adalah Rasul. Kalau doa yang berdoa Jibril, malaikat yang paling mulia di antara para malaikat, dan yang mengamini adalah Rasulullah, manusia hamba Allah yang paling mulia di bumi ini, yang mengamininya, maka pasti mustajab, pasti berkabul. Maka oleh sebab itu waspadalah, berhati-hatilah, karena kita semuanya berpotensi untuk menjadi orang yang didoakan oleh Jibril itu tadi, apabila tidak berupaya semaksimal mungkin untuk memanfaatkan bulan suci Ramadan ini. Untuk itu tadi tujuannya, targetnya adalah agar dosa-dosanya diampuni, yakni memaksimalkan dan mengoptimalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang hakikat ibadah itu targetnya adalah menundukkan hati ini supaya taat patuh terhadap apa yang Allah dan Rasulnya kehendaki. Dan itulah yang menjadi tolak ukur, menjadi ukuran seseorang dinilai oleh Allah sebagai hamba Allah yang taat itu di situ itu. Ya, karena terkadang kita ini seringkali ibadahnya itu justru dalam rangka untuk memenuhi keinginan-keinginan hatinya. Salah satu
satu contoh itu, kalau boleh saya berikan contoh yang faktual ya, dan konkret, itu adalah banyaknya orang-orang yang belum memahami tentang sholat malam di bulan Ramadan. Rasulullah SAW itu menganjurkan sholat malam kita di bulan Ramadan, khusus di bulan Ramadan, itu sebaiknya diutamakan, dilaksanakan secara berjamaah ya, bukan sendiri itu boleh di bulan Ramadan dan diutamakan di luar bulan Ramadan, tetapi di dalam bulan Ramadan justru lebih utama itu dilaksanakan secara berjamaah. Beberapa hadis telah menunjukkan kepada kesimpulan seperti ini. Salah satu contoh hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang sholat taraweh di bulan Ramadan itu berjamaah hingga dia tidak pergi hingga selesai bersama imam, maka pahalanya dicatat sebagai sholat semalam penuh, semalam suntuk. Syaratnya apa? Ikut imam sampai selesai. Tapi kenyataannya banyak orang-orang yang menyelesaikan sampai berapa? Kalau tarawehnya yang 11 biasanya sampai 8, lalu dia berhenti. Lalu saya nanti malam mau bangun, mau melaksanakan sholat malam ya. Padahal bunyi hadis tadi, barang siapa yang melaksanakan sholat malam bersama imam di bulan Ramadan itu hingga selesai, maka dicatat pahalanya seperti sholat semalam suntuk. Syaratnya mengikuti imam sampai selesai. Kalau tidak selesai berarti tidak berhak untuk mendapatkan pahala sholat semalam suntuk tadi. Ya, ini menunjukkan betapa sholat malam di bulan Ramadan hendaklah ditunaikan dengan cara berjamaah dan bersama imam di masjid itu, dan mencukupkan sampai di situ. Karena memang dalam rangka untuk menundukkan hati tadi itu, agar taat kepada apa yang Allah dan Rasulnya kehendaki. Kalau Rasulullah mencontohkan seperti itu, ya sudah seperti itu yang kita lakukan. Jadi hendaknya kita selalu mengatakan kepada hati kita itu, hati, kira-kira begitu ya, kalau berbicara kepada hati, hati, kamu puaslah dengan sholat berjamaah bersama imam di masjid itu. Setelah itu nggak usah kamu ngengkel, ya meskipun di luar Ramadan kita biasa sholat malamnya, bangun malam, sholat sendiri dan menikmati sholat sendiri itu tadi. Tetapi masuk bulan Ramadan, maka kita harus mencukupkan, hati kita harus puas dengan melaksanakannya secara berjamaah. Nah, kalau kemudian malam nanti bangkit ya, bangun malam, apa yang harus dilakukan? Banyak sekali. Ya, ada zikir, ada tilawah Al-Quran beserta mentadarusinya, atau melakukan hal-hal yang lain, ya, amalan-amalan yang lebih bermanfaat dan lain sebagainya. Masih banyak yang bisa dilakukan. Baik. Sekali lagi dalam rangka untuk meningkatkan amal ibadah kita sehingga kita kemudian akan digelari oleh Allah sebagai ibadi. Dalam ayat yang telah saya bacakan tadi di awal tadi, yakni surah Al-Baqarah ayat 186, Allah berfirman tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad tentang keberadaanku, maka sesungguhnya aku amat dekat. Aku akan selalu mengijabahi doanya si pendoa apabila si pendoa itu berdoa hanya kepadamu.
Hal yastajibu li, maka hendaklah mereka menunaikan kewajiban-kewajibannya untuk wal yu'minu bi, dan agar mereka beriman hanya kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka senantiasa memperoleh petunjuk kebenaran. Ya, ayat ini 186 dirangkai oleh Allah turunnya itu berurutan dengan rangkaian ayat-ayat yang menerangkan tentang puasa. Mulai dari ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sampai akhir ayat yang ke-184 juga begitu menjelaskan tentang puasa, ayyaman ma'dudat, ya, dan seterusnya. Ayat 185 juga begitu, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan seterusnya. Itu menyangkut masalah puasa, dan terutama puasa Ramadan, ya. Jadi setelah turun ayat 185 itu baru difahami sebagai puasa Ramadan. Sebelumnya itu belum. 183, 184 belum menjelaskan tentang puasa Ramadan itu. Itu masih menjelaskan tentang puasa 3 hari setiap bulan. Karena memang awal mulanya Rasulullah itu melaksanakan puasa 3 hari setiap bulan dan mewajibkan umatnya untuk mengamalkan puasa 3 hari setiap bulan ini sebagai kelanjutan dari syariat yang ditunaikan, diamalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Puasa 3 hari setiap bulan. Sebenarnya kalau dihitung matematika sama. Kita umpamanya puasa 3 hari setiap bulan, total ada 36 hari dalam 1 tahun. Ya, kalau dilipat gandakan pahalanya, lipat gandanya 10 kali, berarti pahalanya sama dengan 1 tahun. Puasa 1 tahun, karena dalam 1 tahun hitungan harinya 360 atau 355 kalau Hijriah. Kalau kita puasa Ramadan itu ada 30 atau 29. Ditambah, karena nanti kita akan jumpai hadis yang menyebutkan barang siapa yang puasa bulan Ramadan lalu diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti pahala puasa satu tahun. Kalau dihitung sama itu. Puasa Ramadan 30 hari ditambah 6 hari bulan Syawal, berapa jumlahnya? 36. Dilipat gandakan dari 10 kali lipat sama dengan 360 juga, ketemu juga. Tetapi ingat bahwa masing-masing Nabi dan Rasul pasti oleh Allah dibawahi syariat masing-masing. Nabi Muhammad SAW diberi syariat puasa Ramadan ini. Oleh sebab itu kemudian setelah turun ayat 185, maka Rasulullah baru memahaminya sebagai puasa Ramadan, dan kemudian Rasulullah mewajibkan dirinya dan umatnya untuk puasa Ramadan ini. Dan puasa 3 hari setiap bulan diturunkan statusnya menjadi sunnah, ya, yang 3 hari setiap bulan ini. Yang salah satu cara mengamalkannya dengan ayyamul bid, malam-malam putih, hari-hari putih bulan purnama. Baik, ya, apabila orang-orang yang beriman tadi yang diperintahkan untuk berpuasa itu, lalu mereka berpuasa dengan tulus ikhlas, dengan niat yang lurus, yang benar, maka Allah kemudian menamainya, menggelarinya sebagai ibadi di ayat 186 ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad. Hamba-hambaku di sini maksudnya adalah orang-orang yang beriman yang diperintahkan untuk puasa tadi itu, dan dia melaksanakan puasanya dengan sungguh-sungguh, mengoptimalkannya, maka jadinya mereka itu adalah hamba-hambaku, yakni orang-orang yang sangat taat kepadaku. Apabila mereka bertanya kepadaku tentang keberadaanku, sesungguhnya aku ini amat dekat. Bahkan kedekatannya itu disimbolkan dengan tidak ada sekat, tidak ada batasnya.
Biasanya redaksi Al-Quran itu kalau ada kalimat yang seperti itu, "Hei Muhammad, apabila orang-orang bertanya kepadamu, maka katakanlah." Biasanya ada katakanlah itu biasanya. Di sini tidak ada katakanlah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Qul fa inni qarib. Qulnya tidak ada. Kata para ulama tafsir, ini mengisyaratkan bahwa hamba-hambaku yang dekat itu tidak ada sekatnya. Bahkan sekat yang disimpulkan dengan qul dihilangkan demi untuk menunjukkan bahwa hamba-hamba itu sangat dekat kepadaku. Ayat ini turun disebabkan karena ada seorang laki-laki Arab pedalaman itu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, apakah Tuhan itu dekat sehingga apabila aku berdoa tidak perlu keras-keras, cukup bisik-bisik saja, atau Tuhan itu jauh sehingga kalau aku berdoa harus teriak-teriak?" Maka Rasulullah diam sampai turunnya ayat ini yang menerangkan tentang bahwa Tuhan Allah itu sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan senantiasa mengijabahi doanya si pendoa apabila si pendoa itu berdoa kepadaku, tidak kepada yang lain. Karena bisa jadi pendoa itu berdoa kepada selain Allah. Maka apabila si pendoa itu berdoa kepadaku, pasti aku kabulkan. Ya. Ada beberapa tata cara berdoa agar doa kita dikabulkan. Kata Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ada seorang Muslim yang berdoa kepada Allah, selama tidak mengandung dosa dan tidak bertujuan untuk memutuskan silaturahim, melainkan Allah akan mengabulkannya dengan salah satu dari 3 cara. 1, dikabulkan dengan segera. 2, ditunda sampai hari kiamat. Atau yang ketiga, dihindarkan dari mara bahaya yang senilai, yang bobotnya senilai dengan kebaikan yang dia minta. Dan selama orang ini tidak tergesa-gesa berdoa. Ada beberapa orang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang berdoa tergesa-gesa itu yang bagaimana?" Orang yang mengatakan, "Aku wis ngomong bolak-balik tapi ora dikabulne." Ungkapan ini menunjukkan bahwa orang ini tergesa-gesa. "Aku wis sholat malam sakmono suwene ini setahun 2 tahun, tapi sampai saat ini ngomong orang iso sugih-sugih." Ini namanya tergesa-gesa. Lalu dia tidak melaksanakan tidak berdoa lagi, putus asa. Maka ini adalah orang-orang yang tergesa-gesa, kata Rasul. Jadi selama kita berdoa tidak mengandung dosa dan tidak bermaksud untuk memutuskan silaturahim, mengandung dosa itu apa contohnya? "Ya Allah, ini kemarin saya itu sedang pasang angka token maksudnya. Mudah-mudahan tembus ya Allah." Ini namanya doa apa? Mengandung dosa. Ya. Atau "Ya Allah, itu saudara saya itu bekerja ya Allah. Mudah-mudahan dia mati dalam keadaan disambar geledek ya Allah." Memutuskan silaturahim tidak akan dikabulkan. Jadi selama tidak mengandung dosa dan tidak memutuskan silaturahim dan tidak tergesa-gesa, pasti Allah akan mengabulkan. Mudah-mudahan kita akan dinaikkan status kita menjadi tidak hanya sebagai orang-orang yang beriman, tetapi sebagai hamba-hamba Allah yang taat tadi, sehingga tidak ada sekat, tidak ada jarak antara kita dengan Allah, sehingga kita minta apa saja dikabulkan. Tapi catatan di akhir ayat itu disebutkan, "Falyastajibu li wal yu'minu bi." Hendaklah mereka itu menunaikan kewajiban-kewajibannya untukku, dan hendaklah mereka beriman hanya kepadaku. La'allahum yarsyudun, agar mereka itu selalu terbimbing hidupnya di dunia dan nanti di akhirat juga dibimbing untuk dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi